Terima kasih sudah bergabung atau join pagi hari ini untuk para guru, orang tua, dan Bu Novita sendiri pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Kita akan mulai acara seminar kita pagi hari ini. Kita akan memulai Zoom online kita untuk kita sama-sama belajar bersama bagaimana menghadapi LFH atau Learning from Home di masa pandemi ini. Pagi hari ini sudah hadir bersama kita Ibu Novita Tandri. Terima kasih Ibu sudah join, sudah hadir di seminar kita pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai seminar kita pada pagi hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa. Saya akan pimpin doa kita pada pagi hari ini sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah bahkan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Sebentar kami akan memulai seminar kami. Biarlah Tuhan saja yang pimpin seminar kami pada pagi hari ini. Semua boleh berjalan lancar dan berjalan dengan baik. Pimpin kami semua yang boleh mengikuti seminar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai seminarnya, saya akan bacakan beberapa urutan seminar kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita ada pembukaan, nanti selanjutnya ada sambutan dari pihak sekolah, selanjutnya ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Novita Tandri sendiri, selanjutnya ada sesi tanya-jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk rules-nya hari ini, kita akan mendengarkan seminar atau penjelasan materi tentang learning from home yang disampaikan oleh Ibu Novita sendiri nanti. Sesudah materi disampaikan, nanti kita boleh ada sesi tanya-jawab. Dan tadi kita sudah berdiskusi, sesi tanya-jawab ini nanti boleh dicantumkan melalui chat. Ya, Bapak Ibu, orang tua murid yang kami cintai, sesudah sesi materi disampaikan oleh Ibu Novita sendiri nanti, silakan boleh di saat sesi tanya-jawab, boleh bertanyanya melalui chat. Nanti sudah ada tim dari Ibu Novita sendiri yang mencatat, dan nanti sesudah pertanyaan diajukan, nanti boleh dijawab semua oleh Ibu Novitanya sendiri nanti. Dan saya mohon pertanyaan tidak lari dari materi kita pada pagi hari ini. Itu saja yang saya mau sampaikan. Kita akan lanjut ke acara yang selanjutnya. Kita mau dengerin sambutan dari pihak sekolah sendiri, dari Cherry Montessori yang diwakilkan oleh Bapak Iwan Efek Suhari selaku koordinator sekolah dan guru. Kepada Pak Iwan, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat orang tua murid PGTK SD Cherry Montessori School, yang terhormat orang tua murid SMP Brighton High School, yang terhormat Ibu Novita Tandri sebagai psikolog anak dan remaja yang akan menjadi pembicara sekaligus narasumber dalam seminar online via Zoom hari ini. Terima kasih sudah berkenan untuk ketiga kalinya bersama kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita semua masih diberikan kesehatan sampai detik ini, dan masih bisa mengikuti seminar online dengan tema Peran Orang Tua dengan Learn From Home, LFH, di masa pandemi COVID-19. Saya akan sedikit mengutip pembicaraan dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Bapak Nadiem Makarim,
pada waktu memperingati Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei yang lalu. Bahwasanya saat ini kita semua sedang dalam keadaan krisis, terutama krisis COVID-19. Krisis yang memakan banyak korban, banyak nyawa, krisis di mana menjadi tantangan yang luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Dan untuk pertama kalinya di dunia pendidikan, terutama untuk guru-guru melaksanakan pembelajaran melalui daring atau online dengan menggunakan perangkat baru, dan kita menjadi sadar bahwa sebenarnya pembelajaran bisa dilaksanakan dimanapun. Untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif, membutuhkan kolaborasi di antara stakeholder, di antaranya guru, siswa, orang tua, dan sekolah. Tanpa kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak akan berjalan dan terjadi. Untuk selanjutnya, di hari yang cerah ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan, share and sharing, bagaimana peran kita sebagai orang tua di masa pandemik COVID-19 ini, bersama dengan Ibu Novita Tandri, psikolog anak dan remaja saat ini. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari PGTK, SD, Cherry Montessori School, dan SMP Brighton High School. Semoga kita selalu diberikan limpahan karunia dari Tuhan dan diberikan kesehatan di dalam berkegiatan dan menjalani kehidupan kita saat ini. Waktu saya kembalikan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Iwan yang selaku koordinator sekolah dan guru sudah menyampaikan sambutannya pagi hari ini. Yang selanjutnya saya akan membacakan sedikit profil atau biografi tentang Ibu Novita Tandri sendiri. Ya, sudah ada di screen. Ya, saya akan perkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini yang bernama Ibu Novita Tandri yang lahir di Kota Kendari pada tanggal 20 maaf sebentar. Nggak apa-apa. Ya, Bu Novita Tandri lahir di Kendari, Sulawesi Selatan, tepatnya pada tanggal 9 Maret 1971. Ibu Novita Tandri sendiri adalah psikolog anak dan remaja yang mencintai dunia anak dan pendidikan. Sejak umur 22 tahun, Ibu Novita sendiri sudah terjun ke dalam pemilik Tumblr Thoughts di Asia, dan Ibu Novita Tandri sendiri berhasil membawakan Tumblr Thoughts ini, sistem Tumblr Thoughts ini ke Indonesia. Tentu banyak tantangan yang dihadapi oleh Ibu Novita Tandri sendiri. Ya, Bu Novita Tandri mempunyai 2 anak, 1 laki-laki dan perempuan. Lahir dari Bapak Effendi Tandri dan Ibu Vera Tandri. Selanjutnya, karir Ibu Novita Tandri sendiri itu, sebelum ke karir, education-nya MS Psikologi dari University New South Wales, Sydney, Australia. Terus BA Psikologi dari universitas yang sama juga, New South Wales, Sydney, Australia, dan beliau mendapat sertifikat Montessori Administrator dari London Montessori International di UK. Terus selanjutnya beliau juga mengeluarkan buku di tahun
2017, dan yang terakhir Happy Healthy Parenting di 2018. Penghargaan yang sudah didapat, wow, banyak sekali ya Bu. Di antaranya Most Promising Entrepreneurship Award. Wow. Selanjutnya Most Powerful Woman di 2012. Selanjutnya ada perusahaan swasta bidang sekolah anak balita, Anugerah Perempuan Indonesia di tahun 2012. Selanjutnya Ibu dapat penghargaan Finalis Entrepreneur Winning Woman di 2010, Fitness Best Award di 2018, partisipan Education Fair. Wah, luar biasa. Selanjutnya Business Opportunity. Oke. Ya. Ya. Ini Baik. sebagian kecil dari profil atau biografi dari Ibu Novita Tandri sendiri. Baik. Ya, Ibu. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Nova. Pak Iwan, ternyata panggilannya Pak Iwan bukan Pak Suhari. Teman-teman semua, terima kasih sudah kembali. Sherry Montessori School mengundang saya sebagai narasumber hari ini, satu kehormatan bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Tentunya hari ini menjadi salah satu hari dari new normal ya, hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, kita yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini menjadi hari terakhir. Menjadi sesuatu yang baru, new normal. Ini dua kata ini menjadi begitu terkenalnya dalam beberapa pekan ini. New normal. Kita biasanya kalau mendengar kata normal, anak-anak ABG suka bilang begini sama saya. Apa sih normal? Normal is boring katanya. Normal membosankan. I want something new. I want something not boring. Apa itu? Dikasih Tuhan loh sekarang. New normal. Benar-benar karena setiap kali saya mendengar anak-anak di dalam ruang konseling saya, khususnya yang teens ya, yang youth, itu katakan normal itu boring. Terkadang apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, itu dikabulkan loh. Jadi, be careful with what you wish, katanya. Hati-hati dengan apa yang kita inginkan. Akhirnya dikasih new normal. New normal selama berapa pekan ini? Sudah hampir 3 bulan ya kita ya berada di rumah. Working from home, learning from home, dan saya yakin Zoom ini ada dari teman-teman semuanya baru pertama kali mengadakan Zoom seperti ini. Kita tadinya mungkin saya pertama kali 3 bulan yang lalu pada saat diminta untuk menjadi pembicara di bank pemerintah BUMN, Bank Mandiri, itu pada saat itu bukan pakainya Zoom tapi pakai Microsoft Teams, tapi tetap hampir sama seperti ini. Saya terkaget-kaget karena harus bicara dengan benda mati gitu, yang biasanya saya ketemu dengan Ibu Siska Kodong yang cantik, saya bisa ketemu dengan Pak Iwan, Ibu Nova, Ibu Tiur, Ibu Juliana, Ibu Tuti. Ini sekarang saya tidak bisa melihat dan lihat wajahnya kecil-kecil semua di layar. New normal, sesuatu yang baru. Apa sih new normal? Ini slide pertama saya. Pakai masker itu new normal, social distancing, physical distancing, no cipika-cipiki anymore, no salim. Salim juga udah menjadi sesuatu yang langka 3 bulan ini. No shaking hands, WFH, LFH, semua yang kasat mata, atau mungkin saya ajak untuk bisa melihat dengan makna yang lebih substansial, makna yang lebih inti, makna yang lebih penting daripada sekedar sesuatu yang kita bisa tangkap dengan visual. Apa itu? Karena kalau buat saya pribadi dan keluarga, new normal sebenarnya kita hadapi setiap hari dalam hidup kita. Bukan hanya harus menunggu di masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya.
Anak-anak naik kelas itu new normal loh. Yang tidak naik kelas pun new normal, karena dia bertemu dengan temannya yang baru yang naik kelas. Kalau naik kelas, dia ketemu dengan teman-teman barunya yang naik kelas. Diacak kelas-kelasnya. Lalu diacak teman-temannya. Gurunya baru, wali kelasnya baru. Semuanya sebenarnya kalau mau dipikir new normal kok setiap hari dalam hidup kita. Tidak ada dalam hidup ini yang sama. Sedetik yang lalu saya bicara sudah berbeda dengan sekarang. Jadi kalau buat saya melihat bahwa new normal itu bukan sekedar hanya sesuatu yang kita bisa tangkap dengan kasat mata. Bisa dibantu dengan next slide. Ini tadi, pindah rumah, pindah kota, adaptasi dengan kota baru, rumah baru, tetangga baru. Kita nggak pindah rumah pun kalau ada tetangga baru, itu new normal. Kita mengenal tetangga kita. Kita mau tahu tetangga kita seperti apa sih, siapa sih yang jadi suaminya, yang mana sih istrinya, berapa anaknya, anaknya usia berapa aja, bisa nggak jadi teman anak saya, bisa nggak ya dia main bola, dia bisa main musik nggak? Kita mau cari tahu, new normal. Karena kalau melihat manusia adalah makhluk yang paling adaptif. Dari semua ciptaan Tuhan, yang paling adaptif itu manusia. Manusia diberikan satu skill yang tidak dipunyai oleh makhluk lain, yaitu adaptif. Jadi kita sebenarnya sangat-sangat bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Kita sangat-sangat bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Jadi kalau di sini saya katakan bahwa salah satu contohnya lagi belajar keterampilan baru juga new normal. Kita ada di rumah selama 3 bulan ini belajar masak misalnya. Kita belajar untuk membuat kue. Kita belajar membaca buku. Kita belajar lagi mulai mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan, kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan menurut saya itu semua sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini kenapa ya? Masih bisa mendengar saya kah? Masih, Bu. Oke, baik. Karena tiba-tiba screen-nya hilang gitu. Baik. Bahwa sesuatu yang baru itu sebenarnya sesuatu yang memang kita harus adaptasikan. Next slide. Mungkin kita pernah dengar satu teori yang disebut dengan survival of the fittest. Kalau dulu teori Charles Darwin ini dia katakan dalam evolusi bahwa yang paling bugar, yang paling fit itu menjadi yang bisa survive. Penyintas kalau bahasa Indonesianya. Jadi yang paling bugar, yang paling fit, yang paling sehat katanya itu yang bisa bertahan dalam satu era, dalam satu zaman. Ada beberapa teori evolusi daripada Charles Darwin yang tidak sesuai dengan penemuan terkini. Tapi survival of the fittest ini salah satu yang saya ambil karena pada saat itu makhluk yang bisa bertahan dan terus bertahan hidup adalah yang paling bugar. Termasuk yang di zaman di mana orang-orang hitam pada saat itu dijadikan sebagai budak dan yang dipilih adalah orang-orang yang paling sehat dan yang paling bugar. Mungkin kita bisa tarik sama seperti dengan keadaan sekarang bahwa yang paling bugar, yang paling sehat, yang paling bertahan adalah orang-orang yang menjaga kesehatannya sejak lama. Jadi sudah hidup tertib, makanannya, nutrisinya dijaga, badannya betul-betul bugar dan sehat, tidak ada penyakit pendamping seperti diabetes, jantung, hipertensi, kolesterol, kanker, atau penyakit-penyakit lain yang akan memperparah kondisi pada saat dia tertular dengan COVID-19 ini. Tapi saya katakan bahwa survival of the fittest memang penting untuk di pandemi COVID-19 ini, tapi yang jauh lebih penting sebenarnya adalah yang paling bijak dan paling adaptif. Artinya survival of the wisest. Survival of the wisest, yang survival of the most adaptive person yang bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Jadi bukan hanya sekedar kuat dalam mental,
dalam arti penggabungan dari kedua, survival of the fittest dan juga survival of the wisest, atau survival of the most adaptive yang akan bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Karena kita sampai saat ini semua ahli virus, tenaga medis, ahli-ahli yang expert di bidangnya tentang virus ini belum menemukan vaksinnya. Mungkin saya sedikit share tentang pandemi COVID-19 yang terjadi di dalam sejarah. Kalau kita tahu di dalam sejarah, gampang sekali kita bisa Google, ada yang disebut dengan Black Death. Black Death ini terjadi di abad ke-15. Black Death ini mungkin guru-guru, para guru yang ikut di sini, atau mungkin orang tua, mungkin familiar dengan satu rhymes yang Ring Around the Rosie. Pernah dengar nggak ya? Ring around the rosy, a pocket full of posy, ashes, ashes, we all fall down. Kita mungkin pernah dengar dan bahkan sering sekali mengulang-ulangi rhyme ini dengan nada yang ceria, dengan nada yang begitu menyenangkan, dengan nada yang upbeat, dengan nada yang upbeat itu, yang menggembirakan. Tapi ternyata Ring Around the Rosie itu berasal dari pandemik yang Black Death. Black Death, Ring Around the Rosie di abad ke-15 menggambarkan bagaimana pandemik Black Death yang membunuh hampir 200 juta manusia di abad ke-15. Ring Around the Rosie itu diibaratkan seperti bisul-bisul merah penuh dengan nanah warna hitam yang mengelilingi seluruh tubuh manusia saat itu, dan merah, hitam, sampai hitam itu penuh dengan nanah itu mengelilingi seluruh tubuh manusia. Ring around the rosy, a pocket full of posy. Ternyata a pocket full of posy itu adalah bau busuk yang ditimbulkan oleh si bisul yang merah dan hitam penuh nanah itu. A pocket full of posy, ashes, ashes. Bahwa ashes, ashes itu artinya dibakar menjadi debu, menjadi abu. We all fall down. Kita jatuh semua, artinya kita semuanya mati. Bahwa ternyata makna di balik satu rhyme yang begitu dipakai selama 500 tahun ini adalah makna yang begitu mengerikan sebenarnya. Menggambarkan bagaimana pandemik sampai 200 juta orang meninggal. Bahwa ternyata memang pandemi itu terjadi di dalam sejarah. Kenapa kita tidak siap? Karena kita tidak pernah mengalaminya. Ada lagi satu pandemi yang disebut dengan pandemi sifilis, itu di abad ke-15 juga, yang membunuh 75 juta manusia. Sifilis baru diketemukan vaksinnya itu di abad ke-20. Jadi 500 tahun manusia dihukum oleh Tuhan untuk tidak menemukan vaksin daripada sifilis. Lalu ada juga yang kita sebut dengan pandemi influenza 200 tahun yang lalu. Ada lagi pandemi flu Spanyol 100 tahun lalu. Ada satu lagi pandemi yang masih baru-baru saja, kurang lebih hampir 100 tahun, tapi tidak menjadi pandemi, tapi buat orang-orang yang tidak menjaga kehidupan seksnya, yang disebut dengan virus HIV. Jadi bagaimana HIV melanda hampir sama dengan sifilis, dan sampai sekarang vaksinnya belum ada. Jadi saya yakin segala sesuatu yang terjadi di atas bumi ini sebagai orang yang punya agama, kita percaya ada kekuatan Tuhan yang Maha Esa, ada kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa, diizinkan oleh Sang Pencipta, diizinkan oleh Sang Pemilik dunia ini, bahwa kalau pandemi COVID-19 terjadi, dan terjadi di 216 negara, barangkali Tuhan ingin kita mengubah hidup kita. Mungkin Tuhan ingin kita koreksi hidup kita. Tuhan ingin kita menjadi orang tua yang lebih baik, yang kalau selama ini mungkin sudah baik, tapi kurang baik, menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi orang tua yang mengenal anak-anaknya, bukan hanya gurunya yang mengenal anaknya, tapi orang tua sebagai pendidik pertama dan yang terutama. Saya suka sekali, barusan kita berlalu sebagai Hari Pendidikan Nasional, satu quotes yang
yang selalu diulang-ulang sepanjang sejarah Ki Hajar Dewantara almarhumnya, yang dia katakan bahwa setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Dan ini benar-benar terjadi di pandemi COVID-19 ini. Bahwa setiap orang adalah guru. Jadi berarti kita orang tua adalah guru, bahwa mbak adalah guru, supir adalah guru, tetangga adalah guru. Setiap orang yang berhadapan dengan anak-anak adalah guru. Guru berarti artinya apa? Arsitek jiwa. Guru berarti artinya apa? Mengukir di dalam relung hati anak-anak kita. Dan setiap rumah adalah sekolah. Ini benar-benar terjadi. Setiap rumah kita menjadi sekolah. Kenapa? Saya bertanya terus selama 3 bulan ini. Kenapa terjadi seperti ini? Kalau dulu mungkin kita sebagai orang tua, saya juga seorang ibu dengan 2 orang anak. Mungkin kita selama ini mengharapkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang tua, sebagai ayah, sebagai ibu. Kita berikan sepenuhnya, kita dorong kepada sekolah. Tugas berikan kepada sekolah, berikan kepada guru. Tugas saya di rumah hanya mungkin sekedar yang membereskan hal yang tidak dibereskan oleh sekolah. Atau mungkin saya selama di rumah terlalu sibuk. Saya tidak memberikan waktu saya secara kualitas dan secara kuantitas. Saya sibuk dengan pekerjaan saya dari Senin sampai hari Jumat, atau bahkan ada yang sampai hari Sabtu, dari pagi sampai malam. Di saat ini kita diberikan semua waktu secara kuantitas. Kenapa? Pertanyaan ini terus ada setiap hari di saya. Setiap hari selama 3 bulan ini. Dibantu dengan next slide. Blissful ignorance. Ini ada satu kalimat, 2 kata sih. Disebut sebagai blissful ignorance. Ini hasil diskusi dengan anak saya, Jocelyn, yang saat ini baru saja menyelesaikan S1-nya, Bachelor of Science in Psychology. Dia mengambil psikologi juga di University of Washington di Seattle. Hasil diskusi kami, blissful ignorance di saat ini begitu diperlukan kayaknya sih. Sangat diperlukan. Membuat saya merenung, kita berdua merenung pada saat itu, bahwa ketidaktahuan yang indah, fortunate unawareness of something unpleasant, a state of not knowing and not wanting to know about, ini nggak terlalu kelihatan, ini saya juga ketutup, about, sebentar, oke, sebentar, saya ketutup juga, oke. Not knowing to know about unhappy things or possible problems existing in blissful ignorance. Terjemahan bebasnya sebenarnya sederhana sih. Dikatakan begini, mending nggak tahu daripada tahu tapi bikin pusing. Saya ingin supaya blissful ignorance ini mungkin kita tidak bisa pakai untuk selamanya ya. Terus-menerus sampai setelah pandemik ini berakhir. Tapi saya pikir ini mungkin bisa diadaptasikan juga dalam kehidupan kita di pandemi COVID-19 ini. Kita, harus bijak. Balik lagi tadi, survival of the wisest. Bijak dalam menyerap informasi yang masuk, yang boleh masuk di dalam pikiran kita. Yang kita izinkan untuk boleh kita terima, untuk bisa masuk di dalam pikiran kita, untuk bisa masuk di dalam hati kita, untuk bisa kita keluarkan lagi dalam arti boleh nggak kita share kembali. Karena kalau buat saya, banyak hal-hal kalau kita lihat di dalam WhatsApp group yang toksik, yang sebenarnya toksik, meracuni diri. Ada hal-hal yang perlu kita filter, ada berita-berita yang perlu masuk, ada kalimat-kalimat yang perlu masuk, yang harus kita filter, yang penting untuk kita terima. Ada hal-hal yang sebenarnya nggak perlu tahu, lebih baik daripada mengganggu kesehatan mental kita saat ini. Karena di saat-saat seperti ini sensitif sekali. Banyak hal-hal yang terjadi, saya yakin, di antara teman-teman, perekonomian menjadi lebih sulit, pekerjaan mungkin menjadi lebih susah untuk bisa dilakukan dibandingkan dengan sebelumnya. Banyak bisnis yang saat ini
tidak berdampak. Tapi most likely, I would say 90%, 90% bisnis saat ini terdampak. Jadi ada hal-hal yang perlu kita saring. Saya ambil contoh misalnya grup-grup yang men-sharing hal-hal yang bikin kita justru nggak bisa tidur. Hal-hal yang hoax sebelum disaring membuat kita terus memikirkan itu. Kalau kita hanya mendengar itu sekali atau 2 kali dalam sehari, oke. Tapi kalau kita berkutat dengan gadget itu terus, televisi, media, yang terus-menerus menginformasikan dengan visual kita, dengan auditori kita, bagaimana angka kematian terus naik, bagaimana lautan manusia di kebun kembang, pasar kebun kembang, dan pasar anyar di Bogor, yang jadikan lautan manusia, bantuan bansos dijadikan untuk beli baju lebaran, dibeli untuk hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi primer saat ini, membuat kita jadi kortisolnya, hormon capeknya, hormon yang membuat kita lemah, berproduksi sangat tinggi sekali. Jadi bagaimana menyaring? Ini arti daripada blissful ignorance. Bisa next? Sampai di sini teman-teman bisa kedengeran ya ininya penjelasan saya ya, bisa ya? Ya. Oke. Bisa next? Oke, puisi Thomas Gray. Thomas Gray ini sebenarnya saya ambil dari Blissful Ignorance, nggak apa-apa. Ini dia artikan begini. Dia bilang Thomas Gray yang tadi ya, blissful ignorance atau ignorance is a bliss. Kurangnya pengetahuan atau ketidaktahuan akan sesuatu justru membawa kebahagiaan, dia bilang. Arti kedua, kita justru akan merasa lebih nyaman kalau kita tidak tahu akan sesuatu hal. Mungkin ini tidak bisa dipraktekkan untuk semua kondisi dan semua situasi, tapi saya pikir ini sungguh bijak kalau kita bisa memilah dan memilih, khususnya di pandemi COVID-19 ini. Apa yang perlu kita dengar, apa yang tidak. Yang saya lakukan adalah sehari cuma 2 kali dengerin berita, pagi sama sore. That's it. Di tengah-tengah itu, saya tidak mau dengar berita, saya pisahkan WhatsApp group yang saya tahu isinya toksik, tapi saya juga nggak keluar. Saya pisahkan, saya bikin mute untuk 1 tahun ke depan. Saya baca, saya read all. Kadang-kadang saya clear chat. Untuk keluar mungkin kita nggak enak, sungkan sebagai orang timur. Tapi untuk terus berada di sana dan tektokan, buat saya itu sangat tidak sehat buat kesehatan mental. Next. Berita misalnya bayi meninggal karena COVID-19, kita tidak tahu penyakit pendamping daripada bayi meninggal itu kenapa. Tapi ada orang tua yang konseling dengan saya, jadi bilang begini, dia biasanya udah parno, sehari bisa ngepel 5 kali, gara-gara dengar berita bayi meninggal, dia ngepel bisa sampai puluhan kali sehari. Saya bilang untung rumahnya agak kecil ya, kalau rumahnya gede itu bisa kelelahan, bisa jadi karantin fatigue nanti, jadi cabin fever nantinya. Kelelahan dalam arti bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Fokus kepada angka meninggal daripada kita fokus kepada angka yang sudah sembuh, yang saat ini sudah 3 kali lipat lebih tinggi. Tapi mungkin 1-2 terakhir ini angka pasien positif menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena kita tidak taat kepada PSBB. Banyak yang mudik ya. Lalu saya punya pendapat yang berbeda. Saya tidak ikut rapid test atau swab gitu. Kemarin ini saya ditawarkan untuk bisa rapid test sama swab. Suami saya bilang begini, nggak usah, ngapain? Toh kamu tidak ada simptom, kita tidak ada sama sekali. Kita ikut taat dengan PSBB. Kita toh kalau keluar kita pakai masker. Kita tidak bersentuhan dengan siapapun. Kalau saya keluar bagi-bagi sembako, saya kebetulan juga dengan suami aktif bagi APD untuk sumbangan rumah sakit melalui gereja kita. Kita sudah bagikan ke 181 rumah sakit di Indonesia. Bagi-bagi sembako untuk fokus kami adalah rumah jompo dan panti asuhan dan buruh harian. Kita keluar, tapi kita tetap menjaga PSBB supaya dan ada keperluan yang penting, bukan untuk belanja.
bukan untuk shopping, bukan untuk beli baju baru, tapi untuk membantu orang lain. Jadi rapid test ini buat kami, daripada bikin pusing, terus ternyata positif, malah jadi akhirnya harus isolasi diri dan membuat kesehatan mental nomor 1. Karantinanya nggak masalah, tapi membuat kita jadi memikirkan, saya positif. Saya yakin imunitasnya bisa drop instead of menjadi lebih baik. Taat aja dengan PSBB, social distancing, physical distancing, cuci tangan, olahraga setiap hari kita dari Senin sampai hari Sabtu. Kita siapkan waktu 2 jam setiap hari secara virtual. Nanti saya bisa bagikan kalau bapak-bapak, ibu-ibu kepengen tahu olahraga virtual yang membuat kita jadi lebih bisa relax, membuat endorfin kita, membuat oksitosin, membuat dopamin kita menjadi tinggi. Itu semua hormon senang, hormon happy, hormon yang menyenangkan. Nanti ya, kalau yang mau bisa nanti acungkan tangan, saya bisa share nanti link-link, jadi nanti Bapak Ibu tinggal buka di YouTube, tinggal diikuti aja. Ada body balance, ada body combat, ada yoga yang ringan, ada yang buat beginner, ada Zumba, dan lain sebagainya, dan itu sangat-sangat membantu setiap harinya untuk kita tetap bisa sane, bisa tetap waras. Silakan. Work from home. Ini mungkin bagaimana kita bisa menerima ini sebagai sesuatu yang mau tidak mau beradaptasi dengan work from home, learn from home. Kalau buat saya adalah paling utama, kata kuncinya adalah berdamai dengan si pandemi COVID-19. Kenapa berdamai? Saya lebih tidak setuju, buat saya pribadi ya, tapi buat Bapak Ibu, teman-teman semua silakan punya pendapat tersendiri, tapi saya berpendapat bahwa melawan, ada hashtag melawan COVID-19, buat saya melawan itu lebih kepada kayak kita mau perang gitu. Kita kayak harus punya satu energi yang luar biasa, kita harus kayak fokus, dan itu membuat, kalau buat saya, energinya energi negatif. Karena kita fight. Kalau fight itu kan kayak orang kayak mau body combat, saya suka sekali dengan Muay Thai, saya suka dengan tinju. Jadi itu kayak seakan-akan saya harus benar-benar mempersiapkan diri karena fight, melawan. Saya lebih suka memakai kata berdamai. Berdamai buat saya lebih lebih ada hormon dopamin di dalam, hormon endorfin di situ, hormon oksitosin di situ, lebih membuat saya lebih rileks, membuat kesehatan mental saya lebih santai gitu, membuat hormon kortisol tidak diproduksi sama sekali. Jadi berdamai dengan si pandemi COVID-19 ini. Saya menulis ini 10 pekan yang lalu. Bagaimana berdamai dengan COVID-19. Artinya begini, kita tahu kalau kita Google di dalam sejarah, tadi seperti saya sudah ungkapkan sebelumnya, bahwa pandemi ini terjadi memang di dalam sejarah. Dan ada datanya dengan jelas. Dari lagu yang diciptakan, dari lukisan yang ditinggalkan, banyak sekali lukisan-lukisan di abad ke-15 yang menggambarkan Black Death. Yang paling utama adalah kita bisa menangkap pesan apa sih, maksud Tuhan sih yang ingin disampaikan kepada setiap manusia di atas planet bumi ini. Pesan apa yang kita bisa tangkap dari setiap kita? Apa sih maksud Tuhan dengan mengirim si virus yang besarnya 150 nano? 150 nano loh. Sekecil itu loh, bisa memporak-porandahkan satu isi bumi ini. Apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan? Kalau buat saya, pandemi ini diterima dulu. Oke, nggak bisa. Kita nggak bisa kendalikan si pandemi virus COVID-19 ini. Di luar dari rumah kita, sekeliling kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kendalikan. Sampai diketemukan vaksinnya atau sampai si virus ini mereda. Karena bisa saja seperti sifilis, 500 tahun nggak ada vaksin, sampai di tahun 1941 penisilin ditemukan. Bisa saja pandemi COVID-19 ini terjadi sampai 500 tahun ke depan.
Dan kita tidak ketemu vaksin. Kenapa 500 tahun sampai baru ketemu vaksin? Dan itu saya yakin atas seizin Tuhan. Karena mungkin dia kepengen supaya setiap pasangan hanya setia kepada satu pasangan. Bahwa kita jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Supaya kalau kita semua saling setia dengan pasangan kita. Bahwa kalau kita, setiap kita tidak setia. Bahwa kalau setiap kita tidak berhubungan seks dengan pasangan yang sah sebagai suami istri, tantanganmu itu loh, kamu kena sifilis. Sifilismu tuh nggak ada obat loh. Karena manusia terkadang sudah dicubit, sudah dikelitikin, nggak mempan. Sudah digampar aja nggak mempan. Dicambuk pun nggak mempan. Jadi diberikan si pandemi ini. Jadi kalau buat saya berdamai dulu dengan si pandemi COVID-19, baru kedua kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Dengan berdamai dengan diri sendiri, kita baru bisa menerima. Cabin fever. Cabin fever kalau kita tidak berdamai dengan pandemi COVID-19, kita tidak berdamai dengan diri sendiri. Ada satu istilah yang disebut dengan cabin fever. Cabin fever itu adalah emosi atau perasaan sedih yang terlalu lama terisolasi di dalam rumah. Ini cabin fever ini menjadi trending akhir-akhir ini. Gejalanya seperti apa? Kegelisahan, turunnya motivasi, mudah tersinggung, mudah putus asa, sulit berkonsentrasi, pola tidurnya menjadi tidak teratur. Teman-teman kalau mau lihat itu nanti bisa di hide thumbnail video, jadi bisa kelihatan slide-nya. Pola tidur tidak teratur, sulit bangun dari tidur, lemah, lesu, sulit percaya pada orang sekitar, tidak sabaran, merasa sedih dan depresi untuk waktu yang lama. Ini tanda-tanda cabin fever. Kalau tidak beres, akan masuk dengan psikosomatik. Psikosomatik itu, psiko itu dari fisik, artinya jiwa, dan soma artinya tubuh. Jadi artinya munculnya penyakit fisik yang diduga disebabkan atau diperparah oleh kondisi mental. Jadi manusia, tubuh kita, jadi otak kita, kalau kita bicara otak, kita bicara neuroscience. Neuroscience itu tidak bisa membaca apakah virus masuk ke dalam tubuh kita atau tidak. Neuroscience otak itu hanya berpikir kalau kita memikirkan hal-hal yang sama, terus-menerus, repetitif, berulang-ulang, itu terus setiap hari, berjuta-juta kali, beratus 100 kali, setiap hari yang sama. Dengan contohnya, kalau ambil pandemi COVID-19 ini, gejalanya apa sih? Gejalanya batuk, pilek, lalu radang tenggorokan, sesak napas, demam tinggi di atas 38 derajat. Pada saat kita memikirkan ini terus-menerus di dalam otak kita akan membaca bahwa tubuh kita memang sakit. Jadi banyak sekarang teman-teman saya dan klien, pasien yang konseling mengalami psikosomatik. Benar-benar badannya demam, 38 derajat, panas. Dia radang tenggorokan, dia sesak napas, dan pada saat dicek ke dokter, dites dengan fungsi tubuh dia, benar-benar apakah memang dengan swab test, dengan rapid test, ternyata non-reaktif. Dia nggak sakit, tapi semua gejala daripada pasien COVID-19 itu terjadi di badannya. Kenapa? Itu yang disebut dengan psikosomatik. Jangan sampai terjadi ya. Jadi mulainya dari panik, mulai dari kecemasan, anxiety, mulai ke cabin fever nggak selesai, akan masuk ke psikosomatik. Ini reaksi yang ditimbulkan, jantung berdebar, sesak napas, lemas, nyeri ulu hati, tidak ada nafsu makan, susah tidur, nyeri kepala, nyeri seluruh tubuh, demam, batuk, pilek, dada sesak, hingga mual. Next. Oke, mengatur kegiatan keseharian. Rules number 1. Satu suara. Satu suara dengan siapa? Dengan pasangan kita. Satu suara dengan siapa?
dengan mertua kita. Satu suara dengan siapa? Dengan mbak kita. Satu suara dengan siapa? Dengan semua orang yang hidup di dalam rumah kita. Harus satu suara, satu pengertian, satu panduan. Dan kalau tidak, kita berdamai dengan pandemi COVID-19, kita berdamai dengan diri sendiri, pasangan kita tidak berdamai, kan sulit sekali buat kita bisa menghadapi ini. Dan kalau sampai kita tidak siap, ini masih ada beberapa bulan lagi. Kalau kita semua taat dengan PSBB, kalau kita semua tidak mudik. Karena kalau saya lihat ini gelombang kedua setelah Lebaran selesai akan jauh lebih tinggi daripada gelombang pertama. Karena kita lihat ya 2-3 hari belakangan ini semua angka naik itu. Kalau dilihat mungkin tadinya kita berpikir kalau lihat dari grafik September, kalau kita semuanya taat ini September. Tapi kalau tidak rasanya bisa akhir tahun, bisa di awal tahun depan 2021. Jadi memang setiap kita diperlukan untuk bergandengan tangan secara virtual untuk benar-benar bisa menghadapi berdamai dengan COVID-19 ini. Next. Suara satu pengertian, satu panduan. Oke. Yang lain adalah jadwal anak. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Jadwal anak dengan orang tua harus rutin. Saya tegaskan lagi, harus rutin. Jangan waktu tidurnya sesuai dengan waktu tidur orang tua. Orang tuanya kalau masih harus kerja, anaknya diharapkan sudah tidur tepat waktu. Jadi kalau tidur jam 8 terus setiap hari. Kalau tidur jam 8:30, tidur terus 8:30. Bangun pagi misalnya bangun jam 7 atau bangun jam 6, itu harus sama terus setiap hari. Ada Ibu Sinta langsung membacakan buat anaknya, kelihatan. Ibu Berga Sinta membacakan buat, ya jagoannya ya Bu Sinta ya. Halo, Ma. Baik. Lalu ini jadwal rutin tadi, jadi Bapak Ibu, karena saya mendapatkan ada beberapa jadwal jadi berantakan. Jadi anaknya bangun jam berapa gitu ya, bisa bangun suka-sukanya. Jadi bikin PR-nya, bikin tugas sekolahnya itu tidak konsen karena tidurnya berantakan. Tidurnya hancur-hancuran. Jadi Bapak Ibu di sini harus betul-betul disiplin. Jadwal rutin. Bangun tidur di waktu yang sama, sholat, berdoa di waktu yang sama, makan pagi, mandi, bekerja, belajar, makan siang, tidur siang. Ini semua dibuatkan jadwalnya dan ditempel di tempat yang bisa dilihat oleh semua anggota keluarga. Karena kalau tidak, berantakan semua. Begitu nanti masuk lagi ke sekolah, anak-anak akan kesulitan sekali beradaptasi. Karena rencana Pak Anies Baswedan di akhir Juni ini sudah mulai masuk sekolah lagi. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri, ya semoga ya. Insya Allah, semoga Juni ini kita semua sudah bisa aktif kembali. Amin. Next. Amin. Next. Komunikasikan. Ini komunikasikan dengan anak-anak dengan bahasa yang sederhana. Bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh anak-anak. Dan jangan panik, jangan diancam, jangan ditakut-takuti anaknya. Karena kekhawatiran saya begini, kalau anak-anaknya diancam dan ditakut-takuti, ini nanti takutnya berlangsung lama, terus. Karena anak-anak zaman sekarang kecenderungannya anak-anak yang tingkat keterampilan sosialnya ini menurun. Jadi kalau diancam, ditakut-takuti, akhirnya menjadi habituasi, menjadi karakter, begitu masuk sekolah, mereka sulit sekali untuk bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Punya jarak jadinya satu sama lain. Jangan sampai jadi ansos ya. Next. Rutin olahraga. Jangan lupa untuk rutin berolahraga. Ini bisa membuat kita tetap waras. Ya. Mau tidak mau, setiap hari kita rutin berolahraga. Ajak pasanganmu.
jadikan pasangan kita menjadi beban, menjadi partner. Beban dalam arti weight ya, weight dalam arti beban. Kalau suami saya push up, dia taruh saya di atas punggung dia, jadi saya bisa tiduran di atas badan suami, terus dia push up-nya dengan ngangkat beban istri sendiri, karena dia nggak punya dumbbell-nya dia terlalu ringan, di rumah tuh cuma punya 12 kilo, sedangkan biasa dia angkatnya tuh 50 kilo, jadi terlalu ringan. Saya 51, 52 kilo, saya dijadikan beban. Jadi jadikan itu kegiatan yang menyenangkan buat suami, menyenangkan buat istri. Kalau belum bisa nambah beban dengan berat badan istri, anak kita jadikan beban. Beban bukan beban hidup ya, beban dalam arti weight gitu. Jadikan sebagai dumbbell. Oke, bisa diambil dari YouTube nanti teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak. Oh, ada Ibu Siska di sini. Bu Siska ini juga wah luar biasa ini. Rajin sekali olahraga, badannya terus terjaga, luar biasa. Mantap. Next slide. Lalu nutrisi. Nutrisi jangan lupa, kalau bisa tetap saya anjurkan selalu hindari makanan yang digoreng, karbohidrat yang terlalu tinggi, karena itu akan menambah beban tubuh kita dengan intake kalori yang terlalu banyak. Karena kita kurang bergerak di dalam rumah, tentunya akan berbeda dengan pada saat kita masih aktif dengan di luar, karena tetap berbeda. Saya bisa merasakan walaupun saya tetap berolahraga, tapi saya yakin bahwa kalori yang dibakar pada saat kita aktif seperti dulu dengan sekarang, itu jauh berbeda. Ya, jadi jangan lupa makanannya harus dijaga. Masak sendiri kalau bisa. Ini waktunya nih, menyenangkan hati suami dengan masak sendiri. Kebulkan asap. Jangan gampang main telepon aja. Ya, masak. Saatnya berkreasi. Bu Siska nanti mau kirimin saya makanan ya. Next. Kualitas tidur. Kualitas tidur 8 jam, jangan lupa untuk orang dewasa, 10 jam untuk anak-anak. Ya, dan kita sulit untuk bisa tidur kalau kita stres. Kalau kita cabin fever, kalau kita psikosomatik, susah untuk tidur. Badannya biar secapek apapun, kalau mentalnya kita tidak jaga, sulit untuk tidur. Jadi penting banget deh untuk berdamai. Next. Hindari berita-berita ini tadi kita sudah bahas. Hindari berita-berita, pokoknya berita hoax, WhatsApp group yang toksik keluar aja deh. Kalau nggak silent dulu deh kalau nggak ingin keluar. Karena buat saya itu cukup mengganggu kesehatan mental kita. Oke, berdamai tadi kita sudah bicara, dan sebagai penutup adalah sebelumnya slide-nya, kalau kita tahu ada happy parenting, tapi kita juga tahu bahwa panic parenting menghasilkan panic children. Stressful parenting menghasilkan stress children. And happy parenting menghasilkan happy children. Ya, jadi para orang tua, teman-teman semua, happiness is contagious. Kebahagiaan itu menular. Berdamailah dengan COVID-19, berdamailah dengan diri sendiri, karena dengan berdamai kita bisa ciptakan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu menular kepada pasangan kita, menular kepada anak-anak kita, menular kepada sekeliling kita. Ya, so happy parenting, the hardest job you will ever love. Saya serahkan kembali ke Ibu Nova, silakan. Oke, terima kasih buat Ibu Novita yang sudah menyampaikan materinya pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Ibu Novita, boleh bertanya melalui chat saja. Boleh, silakan. Oke. Sudah ada yang mau bertanya, biar saya bisa lihat di chat. Nggak ada yang mau tanya tentang olahraga ya?
Wah. Dikasih link ya, dikasih linknya tuh body balance dari last meal, body combat dari last meal. Nanti kita bisa share. Itu sebenarnya Kayaknya gampang. malu-malu nih Bu. Ya, nih. Sebenarnya gampang banget sih, tinggal YouTube. Semua yang last meals itu LES meals MILLS last meals. Oh, nanti dimasukin di chat, jadi nanti ibu-ibu bisa lihat. Ini mungkin kita bisa chat juga nih, baterainya kayaknya sudah mau habis. Oke, ada Bapak Ibu. Oh, ini sudah ada Ibu dari Ibu Retno. Baik. Maaf Ibu, Retno. Pertanyaannya dijawab satu-satu apa dirampungkan dulu Bu? Nggak apa-apa, satu-satu juga nggak apa-apa sambil menunggu ya. Oke, pertanyaannya seperti ini Bu. Saya sebagai ibu yang juga bekerja untuk membagi pikiran antara rumah, pekerjaan, dan pendidikan anak bukanlah hal yang mudah. Adakah saran yang mudah diimplementasikan saat saya harus berperan sebagai ibu mendidik anak di dalam rumah? Itu dari Ibu Retno, Bu Novita. Baik. Sebenarnya kata kuncinya pada saat kita bisa menerima keadaan ini, kita akan berpikir dengan angle yang lebih luas. Kita nggak melihat segala sesuatu itu dengan tidak sempit. Kalau saya suka pakai kata tidak seperti kayak kita pakai kacamata kuda gitu ya. Kita hanya lihat itu very narrow, very sempit sekali. Tapi pada saat kalau kita bisa menerima si COVID-19 ini, kita akan bisa melihat itu dengan gambaran yang lebih luas. Jadi kalau buat saya, kalau mau lihat kegiatan, mau lihat contoh-contoh, semua apps banyak sekali yang bisa menawarkan dengan gratis. Idenya banyak sekali. Termasuk dengan learning from home. Ibu Nova, teman-teman semua, rekan-rekan guru yang ada di Cherry Montessori School ini, saya yakin sudah memberikan banyak sekali ide atau pembelajaran dari sekolah yang diberikan kepada anak-anak di rumah. Tinggal kita sebenarnya kata kuncinya adalah bagaimana kita membagi waktu dan jadwal. Jadi kalau buat saya, pentingnya di sini hidup tertib. Penting sekali untuk bisa memberikan prioritas di dalam jadwal anak-anak. Jadi buatkan jadwal. Kapan anak bangun, kapan anak harus berkegiatan, kapan dia harus belajar, kapan dia menyelesaikan tugas, kapan dia tidur siang misalnya, kapan lagi dia bermain, kapan dia tidur, kapan dia baca. Kalau jadwal ini rapi dan teratur, kita mengontrol dan kita persiapkan. Jadi kita persiapkan bagaimana anak-anak ini supaya bisa betul-betul disiplin. Disiplin dalam arti disiplin dalam arti mengikuti jadwal yang kita berikan. Dan juga satu hal lagi, Ibu Retno, kita happy. Memang kedengarannya tidak semudah saya ucapkan, tapi balik lagi tadi, happiness itu contagious. Anak-anak, kalau kita berikan satu tugas, tapi muka kita dengan penuh beban pekerjaan, mata kita melotot-melotot, suara kita tinggi, dengan acara marah, anak-anak percaya deh, ikut marah, ikut panik, ikut stres. Karena kita menularkan perasaan ini kepada mereka. So, kalau buat saya, apapun kegiatan kita, kalau kita sudah berdamai, kita sudah punya jadwal, kita sudah persiapkan itu penting banget loh. Jadi dalam arti kita persiapkan, kita tahu kita mau kerja. Pada saat kita kerja, kita work from home, jam berapa sih kita kerja? Jam berapa kita bisa berhenti untuk mengawasi anak-anak kita bisa kontrol anak-anak kerjaan kita. Jadi benar-benar bikin SOP-nya di rumah. Again, kita bisa kendalikan di dalam rumah, orang-orang di dalam rumah, situasi di dalam rumah, walaupun sekarang situasi di luar kita nggak bisa kendalikan, tapi at least kita punya satu kekuasaan domestik yang kita bisa itu tidak pada tempatnya.
naruh barang tidak pada tempatnya. Semua salah buat dia. Dia stres, marah aja kerjanya. Semuanya salah. Ini kotor, itu kotor. Mbak juga sampai nggak bisa lagi tahan minta keluar dari rumah dia karena merasa bahwa this is too much. Ibu marah-marah terus kerjanya setiap hari. Dan anak-anak yang konseling dengan saya punya ini ya, Bu. Anak 11 tahun mau bunuh diri. Saya sedang konseling setiap minggu sekarang. Tadinya itu dia cuma sebulan sekali. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, anak ini mau bunuh diri. Usianya 11 tahun. Kenapa mau bunuh diri? Nggak tahan. Nggak tahan sama siapa? Sama mamanya. Benar-benar nggak tahan sama mamanya. Dia udah coba beli tali, beset-beset. 11 tahun loh. Kalau buat kita, apa sih 11 tahun mau bunuh diri? Susah lu apa sih? Kita anggapkan selalu begitu. Zaman gua dulu begitu susah. Nggak ada tuh pakai kata-kata bunuh diri. Tapi anak 11 tahun. Oke, putus lagi ya? Di sini putus nggak? Kedengeran nggak suara saya? Lanjut ya? Kedengeran, Bu. Oke, baik. Ini soalnya kadang saya nggak lihat muka sendiri, tapi saya ngelihat mukanya Pak Iwan, saya lihat mukanya Nova. Jadi anak 11 tahun ini sampai sekarang benar-benar. Jadi yang saya benahi orang tuanya dulu. Begitu orang tuanya dibenahi, punya satu suara dengan saya, menerapkan apa yang saya minta untuk diterapkan, she's getting better. Dia jauh lebih baik sekarang. Sudah lebih happier. Kenapa? Karena ibunya happy. Kenapa? Karena ayahnya happy. Walaupun tidak happy-happy amat gitu ya, karena pekerjaan sama bisnisnya betul-betul sedang drop, declining. Jadi memang mereka kehilangan mata pencaharian yang benar-benar dropping banget. Tapi anak yang sudah memang selama ini under depression, ditambah dengan keadaan ini yang membuat dia mau bunuh diri, justru bagaimana orang tuanya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Ibu Retno. Ya, buat Ibu Retno sudah puas ya dengan jawaban dari Bu Novita. Yang selanjutnya nih Bu, pertanyaan yang kedua dari Ibu Eka Kur. Pertanyaannya seperti ini. Selamat pagi Bu Novita, saya Eka, ibu 2 anak. Bersekolah di Cherry. Boleh sharing kepada kami karena sebagai ibu bekerja sangat susah ternyata untuk membagi waktu bekerja di rumah dan mendampingi anak. Masalah yang dihadapi adalah anak-anak ini lebih takut dan mendengarkan gurunya dibanding orang tuanya. Khususnya untuk membuat sadar anak-anak akan tanggung jawabnya. Kiat apa yang bisa di-share kepada kami? Karena selama pandemik ini kita berperan sebagai guru juga di rumah. Itu aja, thank you. Ya, jadi itu tadi yang di awal saya katakan bahwa setiap rumah sekarang menjadi sekolah, setiap orang menjadi guru. Ini benar-benar mungkin saatnya untuk dipraktekkan. Menjadi orang tua itu memang nggak ada sekolahnya. Menjadi orang tua itu kita terkadang menerima itu sebagai we take it for granted. Kita terima itu tanpa kita persiapkan diri. Mungkin saatnya sekarang kita mulai membaca buku-buku parenting ya. Karena kalau saya membahas satu persatu, setiap tahapan usia anak itu berbeda-beda. Jadi kalau buat saya, mulai mungkin membaca tahapan perkembangan usia anak, setiap tahapan itu berbeda. Di sini juga tidak disebutkan usianya usia berapa, karena setiap anak pasti berbeda. Ini di kelas berapa, ada mungkin yang bisa bantu, Ibu Bernadette Fani, itu anaknya usia berapa, Ibu Sinta juga usianya berapa. Karena kalau buat saya, pentingnya jadwal dan pentingnya hidup tertib itu penting sekali, ditambah dengan kesehatan mental orang tuanya untuk bisa rileks menghadapi ini. Stop blaming anyone. Kalau buat aku ya, jadi kita tidak mencari siapa yang salah. Mungkin saatnya ini kita mulai menyadarkan diri bahwa seberapa jauh sih, seberapa dalam sih saya mengenal anak-anak saya.
seberapa dekat saya mengenal anak-anak saya, atau orang lain yang lebih mengenal anak saya, sehingga anak saya bisa lebih quote and quote respect atau takut kepada orang lain daripada saya sebagai orang tua yang harusnya mendapat respektasi yang lebih dibandingkan dengan orang lain, walaupun itu gurunya sendiri. Jadi mungkin sebagai pengoreksi diri, kenapa hal ini bisa terjadi? Pelan-pelan dicari tahu, apa yang terjadi? Kenapa seperti itu? Apakah kita selama ini menakut-nakutin anak bahwa kalau tidak dapat angka yang baik, kamu nanti dimarahi oleh guru, bahwa kamu nanti tidak naik kelas, bahwa nanti kamu dihukum, tapi kita tidak melakukan itu sendiri di rumah? Jadi kalau buat saya, refleksi diri untuk bisa melihat, what did I do for the past how many years in my life dealing with my kids? Apa yang saya sudah lakukan? Oke, itu tadi sudah dijawab. Anak saya kelas 3 dan kelas 5 SD. Kelas 3 berarti sekitar 9 tahun, kelas 5 berarti mungkin sekitar 10-11 tahun ya. Di usia ini ada yang disebut, mungkin saya pernah share juga ini di Cherry Montessori School yang Brighton ya, yang bicara tentang mental headache. Di usia ini anak-anak yang tadinya seperti malaikat tanpa sayap, tiba-tiba di usia ini menjadi anak-anak yang kok kayaknya memberontak banget, menjadi anak-anak yang kok membantah terus, tidak ikut aturan. Selain dari mungkin pola asuh dan kita tidak mengenal tahapan tumbuh kembang anak kita sendiri, kedua, memang di usia ini ada perubahan hormonal dari anak-anak. Dari anak-anak menjadi pra-remaja. Kalau yang laki-laki mungkin di usia 10-11 tahun mulai terjadi perubahan hormonal dari anak menjadi teens, menjadi youth, dan yang dari anak-anak perempuan biasanya di usia 9 tahun mulai masuk ke periode menstruasi. Anak-anak ini berubah semua hormonal tubuhnya. Dan biasanya di usia ini memang anak-anak menjadi lebih cepat kelihatannya dewasa dan kelihatan lebih membantah karena kita punya teknologi. Kita punya sumber yang bisa diakses oleh anak-anak dengan mudahnya. Mereka bisa bertanya apapun. Jadi peran orang tua, kalau kita tidak cerdas, kalau kita tidak mengenal karakter anak kita tidak akan bisa memegang mereka. Kita nggak mungkin bisa handle mereka. Jadi saya nggak punya tips yang akurat buat setiap orang tua. Karena setiap anak adalah unik dan berbeda. Dan setiap anak punya metode yang berbeda-beda. Mau punya anak kembar pun, anak pertama dan anak kedua, kakak adik, itu metodenya berbeda. Jadi bagaimana mengenal karakter anak kita, ini menjadi kata kunci. Dan itu butuh waktu secara kuantitas dan secara kualitas untuk mengenal mereka. Jadi saya nggak bisa kayak seperti kita pertanyaan bagaimana caranya. Karena cara buat saya lebih kepada mekanik. Cara buat saya buat mesin. Manusia bukan mesin. Manusia ada akal dan ada budi. Akal budi ada otak. Anak adalah manusia yang ciptaan paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi bagaimana kita hadir dalam kehidupan mereka saat ini? Ajak bicara, kenali dia. Dia karakternya seperti apa sih? Bagaimana sih dia belajar? Dia punya kecerdasan seperti apa? Kalau selama ini kita serahkan semua ke sekolah, saatnya nih, oke, bagaimana ya? Justru harus kita punya curiosity dong, punya keingintahuan yang besar. Kok gurunya bisa handle dia ya? Padahal cuma ketemunya berapa jam. Kok saya jadi orang tuanya malah nggak kenal anak saya, nggak bisa handle dia. Apa yang dilakukan guru saya sehingga bisa menangani anak saya? Justru kita harus penasaran, cari tahu bagaimana anak kita bisa mendengar gurunya. Kok bukan saya yang jadi orang tuanya? Buat saya justru tantangan kita di masa pandemi COVID-19 ini untuk mengenal setiap anak-anak kita sih. Begitu, Ibu Retno. Ya, buat Bu Retno sudah terjawab ya sama Bu Eka. Yang selanjutnya Bu, yang ketiga ada berita yang dari Mama Bernadette Fanny.
Ada berita yang menginformasikan bahwa sekolah akan sudah mulai coba untuk kembali dibuka di masa pandemik yang belum selesai ini dengan syarat menerapkan the new normal. Bagaimana caranya agar kita sebagai orang tua bisa menerima atau siap dengan kenyataan melihat anak-anak kita yang masih kecil untuk kembali bersekolah, dan penerapan new normal di sekolah pun apakah secara langsung membuat anak-anak akan menjadi ansos? Oke, ansos itu berarti kan anti-social. Iya. Anti-social ini sebenarnya lebih kepada generasi alpha. Anak-anak ini kan kita lihat anak-anak di generasi alpha ini anak-anak yang lahir dengan teknologi. Sahabat mereka adalah teknologi. Kesempatan mereka berinteraksi dengan benda mati lebih besar daripada kesempatan mereka berinteraksi dengan manusia. Jadi apalagi dengan pandemi COVID-19 ini. Kalau dulu saya besar di kampung, walaupun sekolah di luar negeri, tapi masa kecil saya di kampung. Jadi benar-benar masa berada di kampung ini menjadi masa-masa yang saya kenang tanpa ada distorsi sama sekali saat itu ya. Jadi kita benar-benar bergaul dengan manusia, dengan anak-anak. Kita belajar bagaimana empati di situ, kita belajar teamwork di sana, kita belajar bagaimana mengenal emosi orang lain, kapan orang nggak suka, kapan orang sudah takut, kapan orang seneng, kapan orang udah cemas. Kita belajar dari ekspresi wajah orang. Anak-anak sekarang keterampilan itu menurun. Saya bisa katakan menurun, declining. Ditambah dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi memang kita harus cerdas sih. Cerdas Ibu Bernadette Fani untuk bisa memberikan contoh kepada anak-anak. Jangan sampai overreact berlebihan. Jadi sampai overwhelm, menakut-nakutin quote and quote sampai kata-kata ini bahwa awas ya, nggak boleh sentuh sama orang, nggak boleh deket-deket virus, kamu bisa mati. Dengerin tuh di TV barusan si ini mati, si itu minta angkanya ini, nanti masuk rumah sakit nggak ada ventilator. Kita dengan menakut-nakuti membuat anak-anak ini terus repetitif menerima hal-hal yang negatif setiap hari. Dari siapa? Dari orang tuanya sendiri yang menakut-nakutin. Justru itu yang membuat anak menjadi ansos dibandingkan pada saat dia masuk sekolah. Kalau sampai diteruskan lagi, kalau buat saya, balik lagi, yang kita kendalikan kan di dalam rumah. Jadi mencoba supaya terus-menerus juga memberikan, selain menjaga dengan PSBB, cuci tangan dan lain sebagainya, kita semua sudah tahu, katakan bahwa ini hanya temporary, ini hanya sementara. Begitu sudah boleh beraktivitas lagi, enggak apa-apa kok bersentuhan dengan orang lain. Jadi jangan sampai ini menjadi sesuatu yang membuat anak-anak jadi paranoid. Akhirnya karena anak-anak sekarang kecenderungannya itu tanpa pandemi pun sudah loner. Sulit percaya buat orang lain. Mereka itu merasa bahwa mereka tidak cukup untuk bisa punya teman banyak. Mereka punya self-esteem yang lebih rendah dari generasi sebelumnya. Jadi kalau kita terus-terusan tanpa sadar menularkan kepanikan ini kepada anak-anak, terus-menerus berbulan-bulan, takutnya ini menjadi satu habituasi dan karakter. Kata kuncinya dari orang tua. Jadi bagaimana mengimbangi antara PSBB dan semua aturan yang lainnya itu, tapi on the other hand, menegaskan bahwa ini untuk sementara. Mungkin itu bisa kejawab? Ya, gimana dengan Mami Bernadette? Sudah puas? Kalau 100% puas sih nggak mungkin bisa puas ya. Dengan pertanyaan satu pertanyaan tuh bisa satu seminar. Iya Bu. Maksud saya kalau puas sih mungkin Ibu Retno sama Ibu Bernadette maunya duduk di samping saya terus kita curhatan. Pasti maunya begitu. Atau khusus gitu ya. Kalau puas sih saya yakin
ibu-ibu zaman sekarang, zaman pandemi COVID-19 ini kepengen didengar, kepengen curhat deh. Jadi kalau ditanya kata puas, kalau saya jadi Ibu Bernadette sama Ibu Retno, jawabannya adalah tidak puas. Oke, kita lanjut ya, Bu, ke pertanyaan yang keempat dari Ibu Sinta. Bagaimana caranya membagi waktu dan perhatian untuk WFH ketika anak perlu didampingi LFH dan adiknya yang belum sekolah juga ketika ngantor biasanya dipegang asisten. Tapi ketika WFH ini juga menuntut waktu bermain bersama. Sangat sulit untuk mencari waktu bekerja karena tidak tega menolak ajakan anak untuk bermain, apalagi merasa bersalah karena selama ini waktu banyak di kantor. Ya, baik. Emang tantangannya ibu bekerja ya nggak mudah ya. Tapi kita satu seni dipersiapkan. Kalau buat saya dipersiapkan. Misalnya anak ngajak mainnya apa? Kita kasih substitusi, kita cari pengalihan, kita cari pengganti kegiatan yang mirip dengan yang diminta. Kalau mintanya berenang atau kalau mintanya hal-hal yang outdoor kan tentunya sulit. Tapi kalau yang dimintanya hal-hal yang bisa dilakukan di rumah, disiapkan deh. Jadi memang harus diniatin sih. Idenya itu bisa di browsing di internet. Bisa dicari di YouTube. Kita harus punya ide itu dibantu dengan teknologi. Jadi disiapkan. Mungkin ibu punya waktu, misalnya Ibu Sinta punya waktu misalnya 1 jam, setengah jam. Cari di YouTube, oh si kecil maunya main ini. Oke, coba lihat. Apa sih kata kuncinya untuk bisa cari permainan yang dia sukai dan bisa dilakukan di rumah. Ada nggak yang menarik yang kira-kira sesuai dengan permintaan si kecil dan saya bisa siapkan waktu di situ. Nah, punya persiapan waktu, mungkin kosongkan 1 jam, 1,5 jam dari waktu kita bekerja 8 jam, itu minta izin mungkin, atau kita sudah kerjakan dulu pekerjaan kita 1 jam, kita siapkan waktu itu izin aja mungkin sama atasannya, atau kita lakukan itu dengan si kecil, oke, 1 jam ini, tapi sudah diniatin, bukan masih dicari, dari malam mungkin sebelum tidur dicarikan ide-ide tersebut. Jadi kalau buat saya, 1 jam itu tapi rutin, anak-anak akan menantikan kita untuk hadir. Jadi jangan di sela-sela lagi sibuk, lagi kacau dengan kerjaan, terus kita disuruh cari ide di saat itu juga. Pasti berantakan. Dan biasanya hati kita nggak di sana. Kita biasanya akan ke distract. Sangat mudah. Jadi kalau buat saya, diniatin, direncanakan, dipersiapkan. Kalau bisa semalam sebelumnya minimal. Membesarkan anak, ya, is the hardest job. It is not easy. It is the hardest job. Tapi juga kalau kita nikmati, kita akan cintai. Mungkin bisa kejawab ya, Bu? Oke, kita masih punya 5 menit lagi. Ada lagi? Mami-mami atau papi-papi yang join pagi hari ini yang mau ditanyakan tentang Ibu Nova kayaknya mau bertanya. Karena saya lihat di belakang tuh ada sapu lidi kayaknya sih. Kayaknya abis ini betul. Aduh, Ibu Novita bisa aja. Salpok liatin sapu lidinya. Saya juga habis ini cantik-cantik, ganti baju, pakai daster, ngepel lagi sih. Aduh, kalau dari saya sendiri, sudah banyak sih, Bu, masukan-masukan yang sudah Ibu sampaikan, dan saya juga sering ngikutin seminar dari teman mengenai masa pandemi ini, gimana cara guru menghadapi work from home ini. Saya udah sering dapat masukan juga sih dari beberapa teman dan narasumber juga. Memang nggak mudah ya untuk bekerja di rumah gitu. Yang Ibu bilang tadi, tanpa melihat wujudnya cuman dari media sosial ini gitu kan, tanpa harus bertatap muka langsung gitu seperti biasa. Itu sangat tidak mudah banget gitu. Itu butuh
apa ya, yang tadi Ibu bilang, hati yang berdamai dulu sama diri Betul, kita sendiri. betul. Ya. Dan pada saat kita berdamai itu buat saya itu sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sangat menenangkan sih. Apalagi kalau, dan saya yakin kalau kita, mungkin ini agak beda dengan temanya ya, tapi saya mau share dengan, mungkin kalau kita dengar di Tiongkok sana, di China sana, di Cina sana, di Wuhan angka perceraian katanya meningkat, KDRT meningkat, kekerasan terhadap anak meningkat. Kalau buat saya di Indonesia tidak akan seperti itu. Kenapa? Karena kita berbeda. Budaya kita berbeda dan agama menjadi pondasi di negara kita. Warga plus 62 ini percaya dengan kekuatan Tuhan. Kita tahu semuanya bahwa ini atas izin Tuhan. Kita orang-orang yang beriman dan kita percaya bahwa ini tidak mungkin terjadi tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau buat saya justru banyak sekali pasangan-pasangan justru yang merasa perkawinannya diselamatkan dan saling mengenal satu sama lain. Di sana mungkin tidak, karena mereka mungkin kurang percaya sama Tuhan ya. Karena kalau kita kenal mereka masih masuk ke negara komunis ya. Jadi mungkin angka perceraian dan angka kekerasan terhadap anak dan dalam rumah tangga begitu tingginya. Indonesia tetap ada, tapi saya yakin tidak akan sebesar mereka, sedikit sekali. Nah, memang kekuatan kita semua suami istri untuk bersatu, bergandengan tangan, saling mengenal saatnya siapa sih pasangan kita, siapa sih suami kita, mengenal flow-nya, karena tidak ada manusia yang flawless ya. Saling mengenal, terus saling menguatkan, bagaimana membesarkan anak-anak yang merupakan amanah, titipan, pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Nah dari sana kita akan betul-betul, saya yakin, akan sama-sama bertekuk lutut di hadapan Tuhan untuk betul-betul diberikan kekuatan. Bahwa di saat-saat yang sulit ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kepercayaan untuk membesarkan titipan Tuhan ini yang merupakan anugerah dan harta yang terindah. Mungkin itu sebagai penutup dari saya di seminar Zoom siang hari ini. Kita semua sama-sama mendukung dari pihak sekolah, mendukung orang tua mendukung pihak sekolah. Karena saya yakin menjadi guru, saya juga seorang guru, tidak mudah menghadapi saat ini. Karena kita juga punya anak yang learning from home. Kita juga harus bekerja dari rumah. Kita juga istri, kita juga ibu. Kita juga ngepel, kita masak. Kita harus menghadapi suami yang kadang-kadang jadi anak kecil kepengen makan apa gitu ya. Jadi kalau buat saya semuanya bergandengan tangan, mengerti satu sama lain, tidak mencari kambing hitam, bukan kambing hitam istri kita, kambing hitamnya bukan suami kita, apalagi anak-anak kita, bukan sekolah, bukan guru, begitu juga guru, bukan orang tua yang menjadi kambing hitam. Semuanya berdamai dengan keadaan ini, kita cari jalan keluar sama-sama, dan kita yakin kita semua akan bisa menghadapi dan melewati pandemi COVID-19 ini dengan sehat dan dengan happy, dengan bahagia. Amin. Oke, terima kasih Ibu Novita Tandri yang sudah menyampaikan materi atau memberikan sharingnya kepada kami semua di sini, baik kita guru, baik orang tua. Semoga kita boleh mengerti dan boleh saling membantu, menolong. Betul. Ini juga ya. Saya juga mau terima kasih kepada Ibu Sinta, ada Ibu Bernadette, ada Ibu Eka, untuk semua message yang masuk yang begitu menguatkan. Terima kasih banyak. Sehat selalu untuk semua ibu-ibu, Pak Iwan, Pak Suhari. Terima kasih sudah mengundang saya, Ibu Nova, Ibu Tiur, Ibu Juliana. Terima kasih banyak. Happy parenting, jangan lupa, it is the hardest job you will ever love. Saya pamit ya, undur diri. Semua sehat, stay strong, stay insane. God bless you all.
Dan saya juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman yang besok merayakan Hari Raya Idul Fitri, biar semua kita mendapatkan berkah dan berkat melalui Hari Raya Idul Fitri, hari yang fitrah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera buat kita semua. Sampai ketemu lagi. Oh ya, baik, kita akan pada sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Pak Iwan. Kepada Pak Iwan, saya... Terima kasih Ibu Novita tadi sudah banyak bercerita, sharing pengalaman yang sangat berguna bagi kita semua. Kesimpulan pada seminar kali ini mungkin saya tadi sudah mencatat sedikit, tapi kalau salah mohon dimaafkan. Dimaafin. Ya. Lebaran, besok Lebaran Pak. Ya, tadi Ibu Novita tadi mengungkapkan bahwa orang tua adalah guru yang utama, ya kan, guru yang utama. Berikutnya, bahwa setiap hari adalah new normal dalam kehidupan kita. Kalau kita melihatnya sebagai sesuatu yang baru, ya kan, terus berjalan dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Kemudian kita sebagai orang tua harus lebih mengenali anak kita sendiri, ya, dengan memberikan waktu yang lebih, memberikan pendampingan, memberikan tanggung jawab kepada anak mulai hal yang kecil, kemudian bisa dengan menjadwalkan kegiatan rutin anak-anak setiap harinya. Ya. Kemudian tadi dikutip juga setiap manusia dilahirkan adaptif, ya, adaptif terhadap segala kondisi apapun. Jadi kita sudah terlahir dengan kondisi apapun, kita bisa menyesuaikan diri. Kemudian ada teori Charles Darwin yang paling bisa bertahan adalah yang paling bijak dan yang paling adaptif yang bertahan di masa pandemi ini. Kemudian selama WFH atau LFH itu tadi kembali lagi berdamai dengan diri sendiri dan bisa menikmati, ya, menikmati work from home maupun from home dengan sukacita. Karena kalau tidak menikmati kita akan stres, dan stres itu akan memicu emosi tidak terkontrol, ya, sehingga apapun yang di mata kita, apapun yang kita lakukan akan menjadi salah di mata kita. Wah, ini udah tesis nih. Dan yang terakhir mari kita bergandeng tangan, mari saling menguatkan, ya, satu sama yang lain, antara siswa, guru, orang tua, sekolah, ya, untuk menumbuh kembangkan peserta didik kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya berikan, Ibu Novita. Terima kasih. Wah, luar biasa. Nanti kayaknya udah nggak usah ngundang saya nih, Pak Iwan. Saya hanya menyebutkan, Ibu. Terima kasih banyak. Kami pamit ya. Ya, makasih Pak Iwan buat kesimpulannya. Ibu, semua bapak-bapak. Sampai jumpa. Ya, Bu, maaf. Sebelum kita akhiri, tadi kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat mami-mami, papi-papi yang udah gabung, dan semua teachers yang di Cherry Montessori yang sudah bergabung dalam seminar ini. Terima kasih untuk waktunya. Biarlah kita boleh sama-sama belajar dari seminar kita hari ini. Kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pimpinan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami sudah menyelesaikan seminar kami pada hari ini. Biarlah apa yang kami dapat, yang kami peroleh, yang kami terima, itu berguna bagi kami semua dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih untuk pembicara kami, Bu Novita Tandri. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pekerjaannya, keluarganya, dan apapun yang dia lakukan saat ini. Terima kasih. Kami berdoa buat orang tua kami, para wali murid, guru-guru, berikan kami kekuatan, kesabaran, bahkan hati yang penuh sukacita dalam menghadapi pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua ini.
Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Novita. Ya, sampai ketemu. Terima kasih. Ah. God bless you. Dadah. God bless you all. Mami, Bless mami, you. papi, papi. Oke.